Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Manila atau Dewi Chandrawati. Dari pernikahan tersebut lahirkan seorang putra bernama Raden Kosim. Raden Kosim merupakan adik dari Raden Mahdum yang juga dikenal sebagai Sunan Bonang. Raden Kosim menghabiskan masa kanak-kanak dan remaja di kampung halamannya yaitu di Ampel Denta, Surabaya. Pada suatu ketika Sunan Ampel memerintahkan agar Raden Mahdum atau kakak dari Raden Kosim untuk berangkat ke daerah Tuban untuk mengembangkan dakwah di sana. Kemudian setelah Raden menjadi dewasa, ia ingin mengikuti jejak dari kakaknya untuk menyebarkan agama Islam. Suatu ketika Sunan Ampel atau ayah dari Raden Kosim memanggil Raden Kosim dan berkata kepadanya, "Wahai anakku Kosim, engkau kini telah dewasa, ilmu agama yang kamu miliki pun sudah cukup untuk dijadikan bekal berdakwah. Ayah sudah menugaskan kakakmu, Raden Mahdum untuk berangkat ke Tuban. Ayah mendengar kakakmu sudah berhasil mengembangkan Islam di sana. Ayah juga berharap kamu membantu para ulama untuk berdakwah di Jawa. Saya ingin membantu kakak Mahdum di Tuban, Ayahanda." Mendengar jawaban anaknya tersebut, Sunan Ampel tersebut kemudian berkata kepada anaknya, "Mengapa kamu harus membantu kakakmu di sana? Pada ayah ingin memerintahkanmu ke arah timur." Di tempat itu, Islam belum menyentuhnya sama sekali ke timur. Jawab Raden Kosim, "Iya. Apakah kamu keberatan, anakku?" "Saya rasa berat kalau ke timur, Ayahanda, sebab ajaran Hindu masih kental sekali di sana." "Benar, ajaran Hindu memang masih kental sekali di sana. Lalu menurutmu, kamu cocok berdakwah di mana?" "Kalau diizinkan, saya ingin berdakwah di daerah Surabaya atau Tuban, Ayahanda." "Kalau begitu," Sunan Ampel menghentikan kata-katanya untuk berpikir sejenak, lalu melanjutkan kata-katanya, "Bagaimana kalau kamu berdakwah di daerah pesisir utara antara Gresik dan Tuban?" Raden Kosim pun setuju dengan usul ayahnya. Ketika sampai di Gresik, ia singgah terlebih dahulu di Giri Kedaton untuk bersilaturahmi kepada Sunan Giri. Berkatalah Raden Kosim kepada Sunan Giri, "Saya ditugaskan oleh Ayahanda untuk pergi ke daerah pesisir utara agar mengikuti jejak kakak Mahdum." Sunan Giri pun mendengar kabar itu dengan senang hati. Ia sangat mendukung niat baik putra Sunan Ampel tersebut. Karena itu, Sunan Giri memberi nasihat yang diperlukan oleh Raden Kosim. "Nanti, kamu akan berhadapan dengan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan sehari-hari. Di sana, agama Hindu dan Buddha masih kental. Karena itu, kamu harus bisa membaur dengan mereka. Jangan sekali-kali kamu menyinggung hati mereka. Kalau kamu menyinggung hati mereka, maka dakwah yang kamu lakukan tentu sulit diterima oleh mereka," kata Sunan Giri berkata pada Raden Kosim. Sunan Giri memberikan banyak nasihat kepada Raden Kosim tentang berbagai hal yang diperlukan untuk persiapan sebelum terjun langsung menyebar agama Islam kepada masyarakat. Penduduk setempat menganggap Raden Kosim pandai dalam bidang kelautan, sehingga mereka pun segan. Nasihatnya selalu dituruti dan dipatuhi oleh mereka. Dalam menyiarkan agama Islam, Raden Kosim tidak langsung menerapkan syariat. Ia menyadari jika orang awam diberi syariat, maka mereka tentu akan tidak sudi mendekati Islam. Namun, hal yang pertama kali ditekankan adalah pembinaan akhlak. Di desa Jelak, satu persatu orang datang dan berguru kepadanya. Sebab, ilmu yang diajarkannya adalah filsafat Jawa yang dipadu dengan Islam, yaitu tentang pentingnya berakhlak baik. Raden Kosim juga menciptakan tembang untuk sarana membantu budi pekerti luhur. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Secara lengkap makna filosofis ke-7 Saptangga tersebut sebagai berikut: membangun resepti asing sasoma, kita selalu membuat senang hati orang lain, jroning suka kudu eling lan waspada, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada, laksmitaning subrata tan nyipta marang pringgabayaning lampah, dalam perjalanan untuk mencapai cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Meper hardaning pancadriya,
kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu, hening, henung. Dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur, mulia guna panca waktu. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat 5 waktu. Meneana teken marang wong kang wuta, meneana mangan marang wong kang luwe, meneana busana marang wong kang wuda, meneana ngiyup marang wong kang kodanan. Berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Dalam sejarahnya Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang Mokopat yakni Pangkur. Sisa gamelan Singo Mengkoknya Sunan Derajat kini tersimpan di Museum Daerah, untuk menghormati jasa-jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalannya Sunan Derajat, keluarga dan para sahabatnya yang berjasa pada penyiaran agama Islam. Pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret tahun 1992.